Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya untuk anak-anak kelas 7. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kalian tetap semangat dalam menjalankan menimba ilmu di SMP Ulil Amri yang kita cintai dan kita banggakan ini. Meskipun belajar kita masih dengan menggunakan pola daring, tetapi jangan sampai menyurutkan atau mengurangi semangat anak-anak dalam menimba ilmu. Justru masa pandemi ini merupakan tantangan bagi kita semua, ujian bagi kita semua, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Manusia bisa menjadi tangguh, manusia bisa menjadi taat kalau prosesnya ia lewati dengan baik. Ingin menjadi orang sukses, harus tahu jalan bagaimana menjadi orang sukses. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS. Pada pelajaran hari ini, mata pelajaran IPS akan membahas bab yang ketiga. Tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang substansial di bab 3 ini, alangkah lebih mulia dan lebih baiknya kita awali belajar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Segala suatu apapun pekerjaan, jika diawali dengan membaca basmalah, insya Allah pekerjaan kita akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih malas-malas, bangun, ambil bukunya, ambil pulpennya, ayo semangat. Mantap. Baik anak-anak, Mapel IPS hari ini akan membahas tentang bab 3, yaitu berjudul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi Pak Warnadi tidak akan menjelaskan materi bab 3 ini lebih jauh dulu. Supaya kalian mengerti, kita akan membahas dulu tentang pengertian kebutuhan, seperti yang tertera di sini. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Materinya sudah Bapak catat, sudah Bapak rangkum di sini. Ya, ini materinya. Nanti kalau sudah Bapak menyampaikan materi, pertanyaan di akhir video ini. Baik, sekarang kita simak penjelasan dari saya. Kalian harus dengan khidmat mendengarkan
dengan sepenuh hati. Siapkan ballpointnya, siapkan bukunya, siapkan konsentrasinya. Oke? Semangat. Nah, baik. Pengertian kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, tertera di sini bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan atau pengertian kebutuhan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah. Setiap hal yang timbul secara naluriah yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai aktivitas. Nah, sekali lagi, pengertian dari kebutuhan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup hingga manusia melakukan berbagai aktivitas. Nah, gitu ya. Jadi kebutuhan itu pengertiannya setiap hal yang timbul dari hati naluriah. Contohnya yang paling gampang, kita ingin makan. Itu dari hati naluriah. Secara naluriah pengen makan kita tuh. Kenapa kita pengen makan? Supaya kita bisa bertahan hidup. Kenapa kita harus bertahan hidup? Bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan hidup? Kita melakukan berbagai aktivitas. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita makan, supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, itu namanya kebutuhan. Setiap hal yang lahir atau timbul dari naluriah yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, makan itu kan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau manusia tidak makan, ya kalian bisa menjawabnya sendiri bagaimana. Nah, jadi segala sesuatu yang timbul yang timbul secara naluriah, setiap hal yang timbul secara naluriah yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup hingga manusia melakukan berbagai aktivitas. Itu pengertian dari kebutuhan. Semoga kalian bisa paham. Kalau belum paham, di-replay lagi. Kemudian selanjutnya anak-anak, ternyata dalam kehidupan ini manusia itu kebutuhannya memiliki 4 macam kebutuhan. Atau kalau ditulis macam-macam kebutuhan manusia, itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan manusia dilihat berdasarkan intensitasnya. Sekali lagi, yang pertama, kebutuhan manusia dilihat berdasarkan intensitasnya. Kemudian yang kedua, dilihat berdasarkan sifatnya. Kemudian yang ketiga, dilihat berdasarkan waktunya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, dilihat berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Nah, dari keempat macam kebutuhan manusia ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama,
macam-macam kebutuhan manusia itu dilihat berdasarkan intensitas kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang pertama dilihat berdasarkan intensitasnya. Nah, pasti kalian bertanya, Pak, intensitas itu apa? Intensitas itu artinya tingkatan. Nah, seperti itu. Intinya mah intensitas itu diartikan secara mudah saja. Tingkatan artinya. Jadi berdasarkan tingkatan kebutuhannya, ya, manusia itu ada dua lagi. Ada dua. Ada 3. Sekali lagi supaya jelas, kebutuhan manusia itu ada 4. Mari kita bahas satu persatu yang 4 ini. Kebutuhan manusia yang pertama dilihat berdasarkan intensitasnya itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama manusia. Kebutuhan primer ini juga disebut dengan kebutuhan fisiologi. Nah, jadi macam-macam kebutuhan manusia yang pertama yang dilihat berdasarkan intensitasnya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini artinya kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer ini disebut juga kebutuhan fisiologi. Apa saja yang terkait dengan kebutuhan primer ini? Yang pertama yaitu mencakup sandang atau pakaian, kemudian pangan atau makanan, kemudian papan atau tempat tinggal. Jadi kebutuhan primer ini artinya kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan fisiologi yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang ini berhubungan dengan pakaian yang terdiri dari baju, celana, sedangkan yang disebut dengan pangan ini terkait dengan makanan, kebutuhan makanan. Sedangkan papan itu terkait dengan tempat tinggal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder artinya kebutuhan kedua yang perlu dipenuhi manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan kedua manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, baju, pakaian ya sudah ada. Terus makan sudah ada. Buat makan sehari-hari sudah ada. Beras anak, labuan anak, maksudnya mengkonon. Kemudian ada rumah ada. Berbagai fasilitasnya. Ada kursi, ada kulkas, ada ember. Ya boleh. Nah itu. Nah, kalau itu kebutuhan primer. Nah, yang kedua, yang termasuk intensitas kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Yang kedua itu sekunder. Sekunder itu kebutuhan kedua manusia setelah kebutuhan primer
terpenuhi. Pakaian wis ana, omah wis ana, mangan wis ana ora kewan. Baru kebutuhan kedua. Apa itu? Perlu adanya kebersihan. Perlu adanya yaitu pendidikan. Perlu adanya kesehatan. Nah, itu kebutuhan sekunder namanya. Nah. Omah wis duwe, kanggo mangan wis ana, kanggo tuku lauk wis ana, klambi wis duwe, ya baru kesehatan perlu. Ya boleh, pendidikan perlu. Terus apa maning? Kebersihan perlu. Duwe omah ora dibersihi, duwe baju ora dicuci. Nah, ya berarti tidak, masih belum kriteria sekunder. Nah, ya. Kalau sekunder itu kebutuhan kedua manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kebutuhan primer sudah terpenuhi semua, baru kita butuh yang namanya sehat, kita butuh sekolah. Itu kebutuhan primer. Awas maksud Bapak. Baik, yang ketiga, kebutuhan manusia yang dilihat berdasarkan intensitasnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini apa? Kebutuhan tersier ini kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, baru kita meningkat kepada kebutuhan tersier. Mangan wis ana, lauan wis ora kewan, baju, klambi, celana bagus-bagus, omah wis duwe, alat kebersihan anak wis bersih, pendidikan wis sekolah, wis ngaji, terus sudah sehat kita. Nah, baru kita butuh yang namanya kebutuhan tersier yang terkait dengan kebutuhan yang mewah. Arepan sekolah masa lunga baik, sing dongkal ngusi pranggong, ya kudu duwe sepede minimal. Tapi sing ana mesine, ari sepede merdal mah bukatan napase mengap-mengap. Jadi kudu ana sepede sing ana mesine. Nah, alias motor. Nah, ora pegel. Nah, itu namanya kebutuhan yang mewah. Namanya kebutuhan tersier. Terus mobil. Terus apa lagi? Hal-hal yang mahal. Rumah mewah. Nah, itu kebutuhan tersier. Mobil mewah. Itu kebutuhan tersier. Karena kebutuhan primer, sekunder sudah terpenuhi, maka selanjutnya kalau ada duit, beli mobil mewah, beli rumah yang mewah, itu namanya kebutuhan tersier. Nah, itu kebutuhan manusia dilihat berdasarkan intensitas. Nah, sekarang yang kedua, kebutuhan manusia dilihat berdasarkan sifatnya. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, kebutuhan manusia itu ada dua. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan manusia yang terkait dengan fisik atau raga. Nah, contohnya apa? Makan, minum, pakaian, manusia perlu olahraga, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh daripada kebutuhan jasmani. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu olahraga, kita perlu rekreasi santai dan lain sebagainya. Perlu jogging. Nah, itu masuknya olahraga ya. Jadi itu kebutuhan manusia dilihat berdasarkan sifatnya ada dua. Ada kebutuhan jasmani yang terkait dengan kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang terkait dengan fisik manusia. Tadi kita perlu makan, perlu minum, ya terkait dengan hal-hal fisik. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan rohani. Masuk dalam macam
kebutuhan manusia dilihat berdasarkan sifat. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan untuk memenuhi keperluan rohani, jiwa ya. Manusia itu butuh ibadah ketika pusing. Nah, kalau pusing nih butuh santapan rohani. Dengerin musik, dengerin ceramah dan lain sebagainya. Perlu ibadah, perlu membaca buku. Nah, ini kebutuhan rohani, membaca buku, mendengarkan ceramah, mendengarkan musik. Kita ibadah, sholat. Nah, itu namanya kebutuhan rohani. Yang dilihat dari kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan manusia dilihat dari berdasarkan macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama tadi, kebutuhan yang dilihat dari intensitas. Yang kedua, berdasarkan sifat. Yang ketiga sekarang, yaitu kebutuhan manusia dilihat berdasarkan waktunya. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan yang terakhir, kebutuhan tak terduga. Nah, kebutuhan manusia berdasarkan waktunya ada 3. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Apa itu kebutuhan sekarang? Ya, kebutuhan yang dibutuhkan atau yang harus ada dipenuhi saat ini. Jadi kebutuhan yang sekarang itu kebutuhan yang harus terpenuhi saat ini juga. Contohnya apa? Ayo. Kalian mau jajan, butuh apa? Duit. Duitnya nggak ada, harus ada saat ini. Nah, itu namanya kebutuhan yang sekarang. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Contoh misalkan kalian belum punya sepatu mau sekolah nih. Nah, itu kebutuhan yang akan datang. Nanti bisa dipending. Kok aja tuku sepatu nek wulan maning kin manabung dipit. Padriga sepatu lawase masih anak. Masih bener. Nah, itu kebutuhan yang akan datang. Contohnya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan yang tak terduga. Contohnya apa? Ayo. Sampean pengen tuku HP. Nah, batur pada belajar daring nganggo HP. Reang HP-ne jadul, kudu Android. Nah, itu kan kebutuhan yang tak terduga. Mbubae mau mah. Ternyata HP dibutuhkan untuk belajar saat ini. Mau mah duit ku kanggo ambur-ambur. Mau mejeng nampang ning prapatan. Beli buru sekian masa pandemi butuh HP. Ya boleh. Gitu. Termasuk kebutuhan yang tak terduga. Nah, paham ya? Kalau tidak paham, silahkan di-replay lagi video Bapak ini. Nah, yang keempat, macam-macam kebutuhan manusia dilihat berdasarkan subjek yang membutuhkan. Subjek atau subjek itu adalah pelakunya. Nah, yang keempat ini ada 2. Yang pertama ada kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan kelompok. Yang pertama kebutuhan individu itu apa? Ya, kebutuhan individu itu maksudnya kebutuhan yang bersifat perorangan. Nah, contohnya apa? Kita butuh yang namanya kendaraan buat pergi ke sekolah. Itu kebutuhan perorangan. Ya, bukan kebutuhan kelompok. Masa arep mangkat sekolah baturan ali mah bonceng kabeh motor. Kan belum mungkin. Nah, yang kedua kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok ini terkait dengan contohnya kebutuhan
kita punya organisasi. Nah, contohnya lembaga pendidikan, contohnya Yandiksos ini, Yayasan Pendidikan dan Sosial SMP Ulil Amri. Ini namanya kebutuhan kelompok. SMP Ulil Amri butuh seperangkat komputer atau laptop untuk memfasilitasi anak-anak atau siswa-siswinya belajar dengan menggunakan sistem daring. Nah, itu namanya kebutuhan kelompok. Kebutuhan yang lebih dari 1 atau 2 orang. Nah, paham sampai di sini ya. Itu saja materi ilmu pengetahuan sosial sebelum bab 3. Sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, kalian harus lebih paham dulu tentang arti atau konsep pengertian kebutuhan. Sekarang kalian sudah menyimaknya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini paham. Nah, kemudian selanjutnya kalian menjawab pertanyaan yang sudah Bapak buat. Nanti lebih jelasnya akan Bapak kirim ya di grup WA belajar kita, soal atau pertanyaan yang akan nanti kalian buat tugas kalian untuk menjawabnya sebagai tambahan nilai. Yang pertama, awas nih dengerin. Yang pertama soalnya yaitu, apakah pengertian istilah intensitas dalam ilmu pengetahuan sosial? Apakah pengertian intensitas dalam ilmu pengetahuan sosial? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Tadi tuh sudah jelaskan. Yang kedua, sebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, apa arti di bawah ini? Yang A kecil, apa artinya primer? Kemudian yang B kecil, artinya sekunder. Kemudian C kecil, artinya tersier. Nah, yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan kebutuhan manusia disebut. Maaf, saya ulangi. Yang keempat pertanyaannya adalah, sebutkan kebutuhan manusia dilihat dari berdasarkan sifatnya. Itu apa saja? Maksudnya begitu. Pertanyaannya sebutkan kebutuhan manusia dilihat dari berdasarkan sifatnya tuh apa-apa saja. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa yang dimaksud kebutuhan individu dan kelompok? Terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini semakin memperkaya wawasan kalian semua di bidang ilmu pengetahuan sosial, dalam hal ini adalah ekonomi. Terima kasih. Semoga ini sangat bermanfaat untuk menambah khazanah wawasan kalian di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jadilah anak yang taat dan tangguh, akan menghasilkan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.